Selamat sore, ketemu lagi bersama saya di ILP Indonesia Like Facebooker. Yeay, dan seperti biasa kita akan berdebat tanpa minum obat. Dan apa sih tema kita hari ini dan kita akan berbicara apa, di mana, mengapa. Nah, hari ini temanya tuh penting gak sih THR itu? Hah? Penting buat siapa? Buat orang yang dikasih. Tapi untuk orang yang ngasih kadang-kadang gak penting. Sebetulnya THR itu singkatan dari apa, kita akan juga tanya kepada beberapa orang narasumber yang ada di sini yang seringkali memberikan THR pada karyawannya dan juga seringkali kabur saat ditagih THR. Nah, kita akan langsung berkenalan dengan yang pertama dari PKK, Perkumpulan Kepala Karyawan. Selamat sore. Bapak ini kebiasaannya telat, Pak. Nanti jangan-jangan pas Oktober Bapak nikah datang akad nikah telat lagi. Saya ngecek di ruang make up, si Bella nggak ada di ruang tunggu, dia nggak ada. Maksudnya apa? Dia tuh nggak pernah datang lagi ke Facebooker, sering datang, nggak datang nggak. Maksudnya apa? Dia nggak suka sama saya atau gimana? Bicara aja atau dia udah merasa berkecil hati karena semakin dekat pernikahan saya sama Nagita gitu loh. Bukan, Pak. Bella itu sekarang lagi dalam masa inkubasi di rumahnya Opi Kumis. Karena beberapa kali ILP terakhir dia bersebelahan dengan Opi Kumis dan saya lihat Bella mulai memegang handphone baru. Kita nggak tahu tuh handphone dari mana loh. Kalau saya sih bukan masalah handphonenya Pak. Ya. Tapi barangkali kita kan perempuan itu Pak. Saya bicara perempuan boleh kan Pak? Oke, Ya, karena Bapak emang banyak perempuan ya, Pak ya. Karena saya nggak pernah mau ngebahas orang-orang yang belum nikah Pak. Oh, kenapa Pak? Orang-orang yang Karena belum saya nikah? anggap orang-orang yang belum nikah cuma pepesan kosong aja Pak. Ngomong doang. Ngomong doang. Buktinya mana? Iya benar. Saya kan cakep aja enggak, kaya aja enggak. Kenapa bisa? Nih Bapak nih maksudnya sombong apa rendah diri nih? Saya Ada sombong sama minder beda tipis loh Pak. Enggak, bukannya sombong, bukannya minder Pak. Ini memang kenyataan saya bicara. Iya. Iya. Jadi Cakep enggak? cakep enggak, kaya ya Kaya enggak. enggak? Jadi kalau Bapak Raffi Ahmad cemburu sama saya Pak. Tapi Sebentar, dari mana saya asal boleh handphone komentar baru yang nggak? dipegang Bella itu kita nggak tahu. Apakah THR dari Bapak? Saya sebenarnya handphone yang Bella pegang itu dia kredit sama saya Pak. Ya. Bapak juga ngereditin handphone Pak? Kreditin handphone. Kalau terlalu mahal saya nggak kuat Pak untuk ngasih ke perempuan Pak. Oh iya iya Iya. iya. Bella biaya tinggi Pak ya? Iya biaya tinggi itu. Raffi, sebagai artis terkaya nomor 2,5 di Indonesia. Pak, nomor satunya siapa Pak? Nomor satunya? Saya 1,5. Oh 1,5. Iya. Jadi satunya? Kita lagi bersaing untuk memperebutkan nomor 1. Oh belum ada nomor Iya. satunya, hebat Pak. Karena kita kan sering beli barang-barang KW di Mangga 2 ya bareng. Gimana Raffi, perusahaan kamu udah Begini, memberikan begini. THR? Saya agak bingung nih sama karyawan saya nih di tahun ini. Iya. Mary. Padahal saya sudah bilang, untuk silakan ambil Nah. THR saya, THR kalian, saya akan tambahkan bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, bukan 4 kali lipat, Tapi, 5 kali lipat. terus kenapa karyawannya nggak mau ngambil THR-nya Pak? Yang saya bingungin itu, padahal saya sudah jelas tulis Pengumuman. di mading, silakan ambil THR kalian secepatnya, Aha. 5 kali lipat di kandang macan. Saya bingung. Bapak mah sama sekali juga nggak niat Pak. Itu yang, kenapa mereka nggak mau datang? Nah pertanyaan nih, apapakah benar Raffi Sebentar, dalam sebentar, saya mau mempersiapkan tanya. pernikahannya Ngambilnya dia mulai di kandang kere nih? macan. Di kandang macan? Di kandang macan. Loh kok di kandang macan yang ngasih kan buaya, harusnya di kandang buaya dong. Berarti ini udah tanda-tanda bahwa Raffi mempersiapkan pernikahannya yang katanya kabarnya 8 miliar dan 6 miliar Jakarta Bali sudah membangkrutkan dia saat ini. Sampai ngasih THR aja. Iya Pak, kita sebagai Ditunda-tunda. karyawan Pak, dia Bapak Uya, menjanjikan janji yang begitu banyak Pak. Tapi hanya janji semata Pak. Tunggu. Kalau kamu nih bicara bukan sebagai dalam konteks THR. Pasti karena kamu cemburu dia mau nikah dengan Gigi kan? Bukan Pak. Saya tidak cemburu dia mau menikah dengan Gigi karena saya sudah Sudahlah menikah. Kristi, kamu sudah Yang menikah. saya tidak suka dia itu banyak sekali memberikan janji-janji palsu Pak. Apalagi kamu kemarin bilang ada cinta di situ bilang gini, Cin, aku mirip Kak Gigi nggak? Iya kan? Pasti lu ada hati. Oke, Ya
Bang Opi, Silakan Pak. sebagai yang dituakan. Iya, iya. Dan udah umur berapa Pak Pak? Saya umur 58 tahun 58, Pak. Saya 2 berarti- tahun lagi 60. Harusnya Bapak yang paling banyak memberikan THR dalam hidup Bapak Iya, ya? iya betul. Oke silakan Pak. Jadi Risetnya, saya Pak. kan punya beberapa perusahaan Pak ya. Oh. Jadi kebetulan karyawan-karyawan saya itu nggak ada yang laki-laki, semuanya perempuan. Perempuan, Pak. wah. Iya. Jangan-jangan karyawannya istri Bapak semua Pak? Ada sebagian Pak. Iya, iya. Jadi mereka itu karena perempuan itu nggak pernah nuntut THR sama saya. Makanya saya setiap tahun nggak pernah memikirkan THR. Cewek-cewek karyawan Bapak nggak pernah nuntut THR? Nggak pernah. Jadi nuntutnya apa dari Bapak Dia Pak? nuntutnya pertanggungjawaban dari saya. Pertanggungjawaban apa Pak? Pertanggungjawaban apa? Ya paling enggak Pak, setiap tahun itu mesti ada 2-3 orang yang harus saya nikahin loh Pak. Enak banget Bapak ya? Makanya, Bapak tahu kenapa saya gampang nikah? Kenapa Pak? Karena surat nikah saya nyetak sendiri loh Pak. Ini nih. Saya hasil Oke, riset. Bapak kan biasa mengeluarkan hasil riset Bapak, penelitian Bapak Pak. Asisten coba tolong hasil riset Oh, saya. ada asisten sekarang Pak? Saya pakai asisten Pak. Luar biasa loh Bapak ini. Silakan. Ya. Ya cukup sini aja. Ya cukup. Cukup ya sini ya. Siapa nama kamu sayang? Dinda Bang Opi. Linda, udah dapat THR dari Bapak? Belum. Dinda? Iya belum. Mana Ya ada? nanti saya kasih handphone yang keypadnya keras ya. Hasil riset saya mana? Hasil riset saya? Iya. Apa hubungannya donat Pak? Sebentar Pak, ini ada kesalahan gak enak bulan puasa ngeluarin ini. Saya boleh robah Pak? Oke boleh boleh. Saya pesulap kelas tinggi loh Pak. Oh Bapak mau coba-coba saingin anak saya? Buka aja buka ya. Buka. Pertama nih donat, masih donat nih. Buka lagi Pak coba, kasih donat. Set. Tunggu, oke. Masih donat, oke. Tutup Pak. Oke, ya oke. Tenang Pak, saya nyentil nih Pak. Ya. Oke. Ya. Set. Us. Maksudnya gimana Pak? Ini saya kan kadang-kadang kalau riset tuh Pak selalu lewatin kandang ayam ya. Jadi saya anggap semua riset saya adalah bisnis. Jadi kalau misalnya saya perlu kemoceng, ayam siapa aja saya tangkap jadiin kemoceng. Bisa. Bisa diapain lagi Pak? Ya. Riset selanjutnya ya Pak. Iya, sebentar. Jangan keluar dulu nanti kaget. Saya kadang-kadang Bapak tahu kan kebutuhan rambut saya segimana kan? Kadang-kadang saya kalau garuk pakai ini suka lecet Pak. Jadi Pak, Pakai ini. coba Pak. Ini enak. Oke, ada lagi bisa diapain lagi Pak? Sebentar ya Pak. Bapak pernah tahu saya ngasih handphone ke cewek-cewek? Iya Pak. Ini handphone ini yang saya kasih. Oh handphone dummy Pak. Iya dami. Bisa diapain lagi nih Pak? Oh bisa lagi. Sebentar. Masih ada ya? Kok nanya? Lo juga ngapain kesini? Lo kan asisten anak gua. Wah lo side job lo ya. Pak, emang gak cukup gua kasih THR buat lo? Biar dapat THR tambahan kumis Pak. Saya pengen punya kumis juga Pak. Aduh. Kesana kamu. Bawa pulang. Taruh di rumah saya. Wah Bang Opi topinya bagus banget sekarang. Iya. Pak. Salah topi Pak. Hah? Salah topi. Oh salah.
Oke, selanjutnya. Dari sini, dari kumpulan apa nih? Pengait, Pengait apa tuh? yaitu pengangguran anti THR. Silakan, siapa yang mau berpendapat? Jadi ya kami kumpulan para pengangguran tidak pernah menuntut THR kepada perusahaan manapun dan kepada siapapun. Kenapa kami tidak menuntut THR? Karena kami pengangguran. Hah? Kenapa kami bisa pengangguran? Karena kami tidak bekerja. Kenapa lu bangga banget pengangguran? Saya memperjelaskan apa nama visi dari kelompok kami, Pak. Ya iyalah, Bapak nggak kerja gimana nyari THR, Pak? Kalau Bapak nggak kerja pengangguran minta THR, namanya ngerampok. Sadar diri, kita nggak kerja. Coba orang tua. Begini, terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir Ya. pada hari ini. Lama deh. Ya. Iya lama nih, Bahwa sebenarnya tentang THR ini itu adalah tanggung jawab atau janji dari para bos atau majikan. Iya, Ya, janji itu adanya memang di lidah. iya. Ya, jadi tahu kan arah kemana saya mau nyanyi pasti nunggu lagu apaan. Baik, jadi bos itu terlihat dari lidahnya. Lidahnya. Janji itu di lidah. Ya, pendapat Bapak apa ya soal THR? Hah? Soal janji lidah ini apa? Bagaimana? Bagaimana? Vicky musiknya. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji. Lain di bibir, lain di pam-pam. Pam-pam-pam. 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 Pam-pam. Pam-pam-pam. 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 Pam-pam. Pam-pam-pam. Pam-pam-pam. Pam-pam gak ada, ngapain Pam manggil-manggil pam pam, kenapa sih? jadi pam 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 pam? Bikin repot, aku pam-pam semua. Tampar. Baper. Saya salah. Tahu. Saya salah. Orang gembrot tidak bertulang. Lebih salah lagi. Iya lebih salah. Ya sudahlah. Saya nggak ada Ah. urusannya. Besok tolong panitia komunitas belakang ini jangan diundang karena mereka tidak punya pendapat apa-apa. Mereka Betul. cuman pengen nyanyi. Silakan, mungkin yang cantik-cantik ini bisa lebih pintar dibanding dua meja yang ada di sini. Iya, kalau seandainya saya sebagai karyawan teladan juga pastinya mengharapkan THR, Pak. Oke, teladan. Oke. Teladan, iya. Mengharapkan THR. THR. Tunjangan hari raya. Bukan, Pak. Apa tuh? Tunangan hari Rabu, Pak. Sebentar, karena bukan apa, Pak. Kalau seandainya saya tunangannya hari Sabtu atau Minggu itu batal terus, Pak. Kenapa? Jadi saya berusaha tunangan di hari Rabu, siapa tahu nggak batal, Pak. Oh gitu. Buktinya Tara hari Sabtu, batal. Batal oh, selalu. Saya Minggu, batal. Batal. Jadi Rabu mungkin nggak Mendingan batal. siapa tahu, Pak. Tapi Hari Raffi ini. tunangannya Rabu loh nanti loh. Raffi, Ah. oh Raffi mah sama siapa juga batal untuk ngebohong. Oke, kalau Kristi Juli. Saya tidak mengharapkan THR. Saya Iya. tuh hanya mengharapkan janji-janji dari bos saya yang sudah dikasih kepada saya. Saya sebagai karyawan saya gak suka kalau dikasih janji-janji. Lihat bos saya, dia tuh selalu janji-janji. Tunggu, Dia tunggu, ngomong tunggu. akan dikasih itu, tapi ternyata tidak ada tempat. Emang Raffi pernah janji apa sama Anda? Dia selalu janji, sekarang atau 50 tahun lagi. Dia selalu mencinta mana, ternyata dia Oh, putus lagu sama itu juga teman-temannya. dijanjikan ke kamu. Dia nyanyi juga ke saya, ternyata putus, gue putus. Itu janji. Anda emosi sekali, kelihatannya Anda sudah ingin menikah dengan Raffi kan? Saya kan sudah punya suami, bagaimana Bapak ini? Tapi dari raut muka Anda dan bahasa Anda emosi loh. Saya mendengar kata janji, saya sakit hati. Janji Pak, Jangankan Anda. janji. Saya kelihatan Pak. Kelihatan cewek-cewek yang pernah Anda janjikan begitu emosional hari ini. Mereka nggak pengen THR, pengen dinikahi oleh Bapak loh Pak. Ngomong Pi, jangan diem aja lu kayak yang kena garam lo. Mas Sapri, Janji iya. yang saya tepati itu bila mana ada tanda tangan saya di atas materai. Oh itu baru bisa dituntut Bisa ya? dituntut. Kalau janji hanya ucapan, mau Anda tuntut seperti apa, namanya juga laki-laki buaya. Pinter Bener? deh. Tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya janji secara lisan Betul. dia bisa menuntut, tidak ada. Tapi sebentar Pak, kalau Dan saya ngomong... bisa balikan ke dia. Apa buktinya saya pernah berkata itu kepada Anda? Saya memang tidak punya buktinya. Ya karena sudah. Anda mengatakan itu tepat di samping telinga saya. Bagaimana saya bisa memberikan buktinya? Tapi tetap saja.
Tetap saja Anda mau ngomong di depan semua orang, saya bicara di dekat telinga Anda. Tidak ada buktinya apa-apa, Anda tidak bisa menuntut saya. Makanya jadi perempuan jangan blow on. Harus ada bukti yang lain. Kasihan Ya, Gigi. ya. Oke, tapi kita akan panggilkan penengahnya daripada kita berlarut-larut jadi berdebat, jadi berantem. Ini ada orang yang akan menangkan hati kita. Inilah dia, Ustadz Kembar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Raffi. Bos Uya. Baik, Bos Uya. Baik, sehat. Tika. Isti Juli. Bang Sapri. Oh, lagi musuhan pas ini. Lagi musuhan Lah, nih. gimana lo? Tadi kan janjiannya baju ini. Baju ini minggu lalu. Kok minggu lalu gimana ceritanya? Iya, ini sekarang hijau. Catatan di handphone gue bajunya warna ini sekarang. Gak bisa. Patokannya tuh lihat tuh. Ada ustadz yang di belakang. Oh udah kalau gitu nggak mau deh, kita ganti aja. Ini soal prestise nih, soal harga diri. Kita ganti dulu. Oke udah ganti ya, Ijo pergi ke sana. Yang ungu ke sini. Ya. Ternyata ungu semua, ini baru kompak. Harusnya mereka emang harus kompak. Ya, Pak mungkin dipanggil lagi Pak ya, Ya. Bapak panggil Oke. lagi. Ustadz Inilah Kembar. dia, gitu. kita panggilkan Ustadz Kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lo gimana? Tadi katanya baju yang ini. Tadi katanya di catatan handphone lo ungu. Tadi katanya suruh samain nama dia. Lah, gua kan ngikutin. Ya, ini bagaimana ceritanya? Sebentar, saya tengahi ya. Iya. Saya tengahi. Seandainya Ustadz yang sebelah sini keluar ke sana, Ustadz ini keluar sana, masuk sebelah sini, Ustadz ini masuk sini. Kita juga nggak ngerti mana yang sama. Apa sih? Wajahnya Bikin sama. keder aja. Ini. Iya kita nggak ngerti. Ini yang Baju. tadi di sebelah sono kan? Iya. Nah iya. Ini Ustadz Alwi yang mana? Ini Ustadz Alwi. Ini Ustadz Alwi juga. Tahu dari mana? Gak ada bedanya. Ini baju kita beda kayaknya ada yang sabotase nih. Iya. Yang sabotase yang pakai baju sama nih. Oh, lu berarti. Ya udah, kita kasih hukuman gimana? Kita kasih hukuman. Ayo, dua-duanya di depan gantian. Ayo, gantian. Ayo. Hari ini temanya Hari apa? ini bahas tentang THR. Silakan bahas tentang THR. Ayo. Ya, Ustadz duduk, silakan duduk. Ya. Baiklah. Ustadz ada pertanyaan biar yang jawab dia. Ya sesuai dengan Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Oh, emang mau nyanyi dia. Oh iya. Dia mau nyanyi doang. Baik, memang terima kasih atas waktunya yang diberikan. Tapi tema hari ini tentang bagusnya THR. Saya persilakan Reja untuk memulai. Silakan. Ya, untuk THR sendiri mempunyai kepanjangan masing-masing ya. T yaitu terima, H hadiah, R-nya Ramadan. Terima kasih, silakan Farid. Baik, dan THR itu sendiri seperti lebih rinci lagi. Sepertinya Reja yang bisa menjelaskan. Silakan. Iya, dan untuk yang Lu kapan jelasinnya? enak ya. Mundur. Lu kayak toser lu. Di Nah, volley. ini udah sama nih. Gimana baru sih? sama ini. Ya alhamdulillah. Oke, Ustadz. Allah. Jadi tentang THR. THR. THR ya. THR itu yang menjelaskan saudara saya. THR itu Sama nih kayaknya. Yang menjelaskan bos saya. Saya belum dapat THR dari bos. Kalau udah mau lebaran saya nggak pengen jadi bos. Oh, Saya begitu. sebulan sebelum lebaran saya karyawan aja. Oh, Resign. Nanti habis lebaran saya baru jadi bos lagi. gitu ya. Saya selalu menghindari THR. Aduh. Masya Ulas dah. Ya. Jadi THR itu adalah di mana kita melihat bulan Ramadan sebagai bulan kebahagiaan. Syahrul Ya. Ramadan, syahrus sa'adah. Bulan Ramadan, bulan berbagi kebahagiaan. Kita punya bawahan, kita punya atasan yang nggak pakai bawahan. Nah, Maksudnya apa nih Ustaz? Atasan nggak pakai bawahan. udah nggak usah dibahas deh. Oke, ya. Ya, jadi setiap atasan atau bawahan mereka wajib saling memberikan kebahagiaan satu dengan yang lainnya. Iya. Makanya di bulan Ramadan ini ditingkatkan lagi urusan kebahagiaan, adanya THR itu untuk saling memancing kebahagiaan satu dengan yang lainnya, bisa saling doa dan gobul pahalanya. Dan tidak sampai di situ, sedekah yang kita maksudkan THR itu akan diganjar sebagai pahala yang wajib dan diberlipat-lipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan. Karena Ganda. konsepnya dari Nabi Muhammad SAW, konsepnya adalah tahadu tahabbu. Nah, Saling berbagi hadiahlah kalian, maka kelak kalian akan saling menyayangi. Iya. Nah ini kan kita lagi memberikan hadiah kepada orang yang bekerja dengan kita.
nih, atasan ngasih hadiah kepada bawahan. Ya. Maka itu bentuk satu penghargaan agar apa? Agar timbul kasih sayang. Jadi Jadi bawahan kerjanya atasan boleh saling mencintai ya? kasih sayang, bukan mencintai, Oh, kasih sayang. oke. Artinya kerjanya jadi nggak pakai emosi, kerja nggak pakai tuntutan segala macam, tapi kerjanya pakai hati. Sudah dikasih kasih hadiah, lalu timbul kasih sayang antara atasan dan bawahan, kerjanya langsung lancar karena pakai hati Pakai kerjanya. hati, kalau udah pakai hati Iya. boleh pacaran sama bawahan sama atasan. Nah silakan aja itu mah. Ya. Kayaknya ntar mesti dikasih tahu sama Bunda Astrid ini. So, Astrid itu justru bawahan saya. Oh gitu ya. Ya. Oh, Karena Masya dia di Allah. bawah, Halo bos. saya di atas. Oh, Maksudnya dia adalah bawahan saya, dia yang saya gaji. Oh begitu. Iya. Kalau di atas capek nggak sih? Apa? Kalau di atas capek. Capek, habis naik tangga berapa kali kan? aduh. Rumah saya nggak pakai lift, pakai tangga soalnya. Oh, jadi tahun lalu saya itu kan dapat THR tuh dulu tuh. Ya. Begitu saya dapat THR saya masukin ke kantong baju. Set. Terus saya lipat bajunya. Set. Set. Masukin ke lemari. Set. Set. Kunci lemarinya. Set. Ceklek. Begitu besokannya saya balik lagi. Mama saya marah-marah. Kenapa? Marah-marah. Itu yang di baju ada amplop duit apaan itu? Kata dia gitu. Lah terus kita jawab, duit yang mana mah? Duit yang ada di baju, dilempit, dimasukin dalam lemari. Ayo ngaku, itu duit apa? Kok nggak ngasih tahu-tahu ke mama? Iya, duit THR bukan tuh gitu ya? Iya. Jangan-jangan Mia tuyul gitu ya. Kita kasih tahu ke orang tua kita. Kita bilang sama baik-baik sama orang tua kita, mah dengerin baik-baik. Itu duit nggak usah dipikirin. Kenapa emangnya? Itu duit sial. Kenapa duit sial? Udah awi umpetin masih ketahuan aja sama mama. Ustaz, THR sama zakat bisa sama nggak? Beda. Beda. Karena kalau zakat, ya zakat itu kan yang di bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Bukan zakat fitrah, zakat mal. atau Zakat mal beda. Kalau Ya. zakat mal itu adalah ada hitung-hitungannya. Ya. Ada urusan haulnya, ada urusan nisabnya. Jadi beda dengan THR. Kalau THR itu sekedar memberikan bonus. Ya. Bonus setiap setahun sekali. Nah makanya dalam konsep Islam ini merupakan hadiah. Ya. Tahadu, tahabbu. Saling berbahagia, hadiahlah kalian maka saling akan menyayangi. Beda lagi sama Begitu. infak sedekah, beda ya? Beda sama infak sedekah Ya. tapi itu bisa diklasifikasikan sebagai sedekah. Sedekah. Sedekah sama Bukan karyawan. zakat. Bukan Boleh zakat. tanya, Kalau Ustadz? zakat, Boleh tanya? Oke, silakan. ini- Ini kan tema kita hari ini Untuk udah jelas tema sekali. hari ini saya tertarik sekali berkaitan Ya. dengan THR, sedekah dan sebagainya. Ya, Ada silakan di depan, pertanyaan ada pertanyaan mengganjal dari saya. Iya. Apa hukumnya kalau kita mimpi basah di siang hari? Nggak ada hubungan sama THR. Itu udah itu kemarin yang lalu. Ini Itu sama udah pernah ada kita beda bahas. Oh, terima Udah kasih. itu. Nggak ada pertanyaan Nggak lagi. jadi. Buang-buang waktu aja. Aduh. Gimana sih Jadi itu? tapi mimpi basah di siang hari gimana ya Ustaz? Jadi mimpi basah itu kan udah dijelasin kemarin. Iya, iya. Soalnya tadi Raffi ini di pertanyaan itu. Deh kesimpulan. Oke, kesimpulannya gimana? Mimpi basah di siang hari itu gimana hubungannya sama THR? Mimpi basah di siang hari itu. Kok mimpi kalau- basah lagi ini urusannya? Ini urusan THR ya, jadi Iya. mesti diperhatiin semuanya. Iya. Iya. Kalau mimpi basah itu di siang hari, jangan sampai. THR! Nih nggak beres nih karena bos, karena ada yang nyamain baju kita nggak beres di sini. Iya, nih. iya, iya. Besok-besok Dia mau jangan nyamain. sabotase tuh. Iya mau sabotase. Apa ya namanya Bang Sabri? Satu base, satu base. Abu Sase. Gimana Us? Ya udah, kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi THR itu beda sama zakat. Zakat itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh muslim pada saat hitungannya udah masuk. Ya. Udah setahun dan harta itu sudah masuk dengan kadarnya. Kadarnya berapa? Kadarnya sekitar 84 kg emas. Kalau udah Ya. punya harta segitu, selama umur 1 tahun maka keluarkan 20,5%-nya dari Ya. harta tadi. Itu zakat mal. Itu zakat mal. Kalau THR adalah wujud berbagi kebahagiaan antara sesama. Atasan dengan bawahan, kemudian bos dengan anak buahnya. Untuk apa? Untuk menciptakan rasa cinta di dalam lingkungan kerja. Kalau udah cinta, maka insya Allah setiap pekerjaan yang dilakukan akan didasari dengan keikhlasan. Amin. Oke. Terima kasih Ustadz, supaya kita juga ada hati, kita bekerja dengan hati. Besok saya tunggu di depan THR Ustadz buat saya. Ya, ganti. Oke, Bos? Aduh. Oke bos? Deal? Deal? Iya, deal. Gokil. Super Deal malam ini jam 6:30 hanya di Antv. Dan sekarang kita lihat Chan Kelvin. Chan Kelvin.